datang dari kisah seorang karyawan gudang distributor. Sebut saja Jasmine, wanita usia 28 tahun. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe channel Cerita Kita, like videonya, dan share. Hey, jangan mendengarkan ini sendirian. Gudang ini berlokasi di sebuah area perhutanan. Konon katanya 90 tahun yang lalu, gudang tersebut bekas lokasi peperangan pada zaman dahulu. Dan puluhan bahkan ratusan orang tewas di lokasi tersebut. Dan konon katanya mayat-mayat itu ada yang tertinggal di lokasi tersebut. Pada saat ini sudah menjadi gudang distribusi produk pertanian. Dan ada sekitar 40 lebih karyawan yang bekerja di tempat tersebut. Awal pagi yang indah, para karyawan mulai beraktivitas di gudang tersebut dengan sangat semangat melakukan aktivitasnya. Jam kerja di sini hanya sampai pukul 8 malam. Sampai tiba waktunya jam kerja hampir selesai, satu persatu karyawan mulai meninggalkan area gudang. Pada hari itu, memang kebetulan hanya ada 4 karyawan melakukan kegiatan kerja lembur sampai larut malam, dan ada sekurit yang bertugas. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam. Suasana gudang sudah mulai terasa hening. Sesekali security melakukan pengecekan ruangan demi ruangan, dan keadaan masih baik. Baik saja, 2 orang karyawan telah selesai dan segera pulang. Tinggal sisa 2 orang yang masih bekerja pada malam itu. Suasana semakin sepi, semakin hening. Salah satu karyawan pergi ke toilet untuk buang air kecil. Ketika dalam perjalanan ke toilet, ia harus melewati ruangan yang memang sudah tidak layak pakai. Pada saat melewati ruangan tersebut, ia merasa ada yang mengikutinya. Terdengar suara langkah kaki dari arah ruangan tersebut. Perlahan-lahan, suara langkah itu semakin dekat kepadanya. Dengan rasa ingin tahu, ia mencoba menengok ke belakang dengan perasaan takut dan tegang. Namun setelah melihat ke arah ruangan yang sudah tidak layak itu, ia hanya melihat pergerakan pintu yang terbuka. Dengan sangat terburu-buru, ia melanjutkan untuk ke toilet dengan perasaan cemas dan takut. Setelah dari toilet, ia kembali ke ruangan kerjanya untuk melanjutkan pekerjaan yang belum selesai. Dan ia menceritakan kepada rekannya yang sama-sama masih bekerja lembur, yaitu Jasmine. Ia menceritakan hal aneh itu kepada Jasmine, dan Jasmine sangat tidak percaya dengan kejadian yang dialami rekannya itu. "Apa sih kamu? Mana ada hal seperti itu, mungkin itu karena kamu sedang capek," ucap Jasmine. Dan rekannya itu sangat terburu-buru ingin cepat selesai dan ingin cepat pulang. Akhirnya pekerjaan itu telah selesai, dan ia bergegas pulang dan mengajak Jasmine untuk pulang. Tetapi Jasmine masih melakukan pekerjaannya yang masih tersisa. Kemudian temannya tersebut tergesa-gesa pamit untuk pulang terlebih dahulu dan meninggalkan Jasmine sendirian. Waktu sudah menunjukkan pukul 1 dini hari, dan Jasmine masih melakukan pekerjaannya ketika sedang melanjutkan tugasnya. Sesekali Jasmine mendengar suara-suara bisikan aneh, tetapi ia masih tidak menganggapnya. Selang beberapa waktu, kemudian terdengar suara-suara barang jatuh, namun Jasmine masih mengabaikannya. Kemudian terdengar suara-suara dan gangguan-gangguan lainnya. Jasmine merasa ada suara yang sangat ramai, seperti orang berbicara dan instruksi-instruksi untuk tembak-menembak. Namun masih saja Jasmine tidak merespon. Beberapa kali ada suara-suara aneh. Jasmine mulai merasa tidak enak dan ingin segera pulang. Ketika Jasmine sedang berkemas, tiba-tiba ada suara seperti orang menjatuhkan sesuatu. Lalu Jasmine penasaran, dan ia mencoba menghampiri suara tersebut. "Halo, siapa di sana?" ucap Jasmine dengan penasaran. Kemudian sangat terdengar jelas oleh Jasmine seperti suara langkah kaki yang mendekati dirinya. Dan yang terjadi,
Ia tidak melihat apa-apa. Lalu Jasmine mulai merinding dan merasa takut apa yang diceritakan rekannya itu benar adanya. Jasmine sangat terburu-buru menuju jalan keluar. Saat menuju pintu keluar, tiba-tiba suara barang yang terjatuh tepat di depan Jasmine. Dan barang itu adalah sebuah kotak barang-barang pada zaman dahulu. Dengan penasaran, Jasmine membuka kotak tersebut. Di dalamnya ada sebuah foto wanita cantik memakai gaun berwarna putih. Dan saat itu ketika Jasmine sedang melihat foto tersebut, tiba-tiba terdengar kembali suara langkah kaki seperti menghampirinya. Dan tiba-tiba terlihat bayangan seorang wanita pada jendela gudang. Dan terdengar bisikan memanggil dirinya. "Jasmine, Jasmine, Jasmine," ucap wanita misterius itu. Jasmine merasa sangat ketakutan dan mencoba berlari ke arah pintu keluar dengan rasa takut dan cemas. Tetapi tepat di pintu keluar, sosok wanita bergaun putih itu menampakkan diri dengan wajah yang pucat dan rusak dengan luka tembak di kepala. Sosok wanita itu tepat lurus dengan wajah Jasmine. Seketika Jasmine menatap kosong. Sosok wanita itu dengan rasa takut dan ingin teriak sangat. Ketakutan meminta tolong dan berharap ada security yang sedang bertugas di gudang tersebut. Tetapi Jasmine seolah-olah tertahan, tidak bisa berkata apapun. Dengan perasaan takut dan menangis, Jasmine akhirnya teriak meminta tolong. Beberapa saat kemudian, datanglah seorang security menghampiri Jasmine dan mengantarkan Jasmine menuju pintu keluar. Dan security pun menyarankan agar Jasmine segera pulang. "Sebaiknya ibu segera pulang. Ini sudah terlalu malam, Bu," ucap security itu. Dan Jasmine pun lekas segera pulang. Tetapi Jasmine masih memegang kotak yang berisi foto yang ia temukan di gudang tadi. Seketika Jasmine pingsan karena melihat foto gadis tersebut, dan bertuliskan nama di belakang foto itu adalah nama Jasmine. Gadis yang meninggal dunia saat adanya perang pada zaman dahulu dengan luka tembak di kepalanya. Dan nama wanita tersebut sama dengan dirinya, yaitu Jasmine. Setelah kejadian tersebut, Jasmine sering mengalami gangguan-gangguan mistis dan harus mengembalikan barang yang ia temukan pada tempat asalnya. Sekian cerita dari Jasmine, karyawan gudang distributor. Ingin cerita menarik lainnya? Terus support channel cerita kita. Dan jangan lupa like video ini, subscribe and share.